Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Farid. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear satu variabel atau PLSV. Ini di bagian pertama ya, video ini bagian pertama. Ya. Begini anak-anak, sebelum kita memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya kalau kita menyiapkan buku dan juga alat tulisnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting dari tayangan video ini. Gitu. Ya, langsung saja. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama adalah kita berkenalan dulu dengan yang namanya variabel, koefisien, dan konstanta ya. Setelah itu kita akan berkenalan dengan kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Berikutnya baru kita memasuki konsep persamaan linear satu variabel atau PLSV. Apa sih sebenarnya variabel, koefisien, dan konstanta itu? Nah, kita bahas satu persatu ya. Variabel itu merupakan simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Di sini dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya A, B, X, Y, dan sebagainya. Pokoknya yang terpenting yang harus diingat, variabel itu berupa huruf ya, berupa huruf ini. Berikutnya koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah bilangan yang memuat variabel pada suku aljabar. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita punya suku 2x di sini, berarti koefisiennya 2. 2 itu angkanya ya, koefisien maksudnya. Kalau 3a, 3 ini berarti koefisiennya, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan. Loh, sama tadi sama koefisien. Koefisien sama-sama bilangan ya, atau angka. Bedanya di sini, kalau tadi koefisien itu berdampingan dengan si variabel, kalau yang konstanta ini tidak memuat variabel atau dia sendirian, angka sendirian. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Nah, misalkan Bu Farid punya bentuk aljabar 2x ditambah 5. Di sini untuk angka 2 di sini berupa bilangan. Nah, bilangan yang ada di sebelahnya huruf ini disebut apa? Koefisien ya. Berikutnya untuk yang x ini apa? X ini adalah variabel. Variabelnya berupa huruf. Berikutnya angka 5. 5 di sini apa anak? Dia bilangan tapi sendirian. Konstanta. Nah, kalian kalau sudah mengerti tentang variabel, koefisien, dan konstanta, berikutnya sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Bu Farid punya beberapa contoh. Ini contoh kalimatnya. Yang pertama, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Kira-kira kalimat ini betul apa tidak ya? Betul ya. Oke. Berikutnya yang kedua, 3 merupakan bilangan genap. Betul atau tidak? Salah ya. Kan bukan bilangan genap 3 itu. Nah, berikutnya ini yang ketiga, bilangan prima terkecil adalah 2. Betul atau tidak? Betul. Yang keempat, telah terjadi wabah COVID-19 di Indonesia saat ini. Betul ya? Iya. Yang kelima, hasil dari 6 dibagi 2 adalah 4. Betul apa salah? Salah. Nah, kalimat-kalimat ini yang Bu Farid sebutkan tadi itu adalah kalimat yang bisa kita tentukan nilai benar atau tidaknya ya. Berarti kalimat ini untuk yang pertama ini itu bisa disebut dengan kalimat tertutup. Nah, berarti kita sudah mempelajari ya tentang kalimat tertutup. Gini, berarti kesimpulannya apa? Kalimat tertutup adalah sebuah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya,
Jadi kalimat itu bisa bernilai benar ataupun bernilai salah. Nah, contoh berikutnya Bu Farid juga punya. Ini ada beberapa kalimat. Yang pertama, kota X adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Bisa tidak kalian menentukan kalimat ini benar atau tidak? Bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini menyebutnya itu hanya kota X, di mana X itu kita tahu tidak X ini kota apa yang dimaksud. Tidak ada yang tahu kan, kecuali yang membuat soal ya. Yang membuat soal hanya pembuat soal saja yang tahu, karena di sini kotanya X. Berikutnya, bilangan A adalah bilangan ganjil. Nah, A itu bilangan berapa? Kalau misalkan A ini bilangan 2, berarti pernyataan ini salah ya. Kalau misalkan A ini nilainya 3 misalkan, berarti ini betul. Nah, karena di sini hanya disebutkan bilangan A saja, apakah kita bisa menentukan kalimat ini betul apa salah? Tidak bisa kan ya anak-anak ya. Berikutnya contoh yang ketiga, bilangan Y adalah bilangan genap. Ini juga sama. Bisa tidak kita menentukan Y itu benar apa tidak, bilangan apa? Nggak bisa kan? Ani membawa bunga X ke sekolah. Nah, X ini apa? Bunga apa? Nggak ditentukan ya. Berikutnya 2X ditambah 5 sama dengan 5. Ini juga sama. X-nya ini berapa? Kita tidak tahu. Nah, kalimat-kalimat yang Bu Farid sebutkan ini adalah contoh dari kalimat terbuka, di mana itu ada komponen-komponen yang maksudnya tidak disebutkan. Jadi kita tidak bisa menentukan kalimat itu benar atau tidak, seperti yang Bu Farid jelaskan di contoh yang pertama tadi, di kalimat tertutup tadi. Nah, berarti kesimpulannya untuk kalimat terbuka itu apa? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena ada unsur yang belum diketahui. Nah, unsur apa yang belum diketahui? Ini tadi ada X, ada A, ada Y. Nah, ini tadi kita kan tidak tahu itu nilainya, itu isinya apa, nilainya berapa, kita kan tidak tahu. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari kalimat terbuka ini? Nantinya kalimat terbuka ini yang akan kita gunakan dalam mempelajari PLSV ya. Berikutnya, nah, kita sampai ke PLSV itu sendiri. Apa sih sebenarnya PLSV ini? Dari tadi Bu Farid muter-muter melulu nggak menjelaskan apa PLSV. Nah, sekarang kan kita bahas ya. PLSV itu sebenarnya adalah kependekan dari P. P itu apa? P itu adalah persamaan, dimana kita tahu kan kalau persamaan itu pastinya memuat tanda sama dengan. Berikutnya L. L-nya apa? L-nya itu linier. Linier itu artinya variabelnya berpangkat 1. Berikutnya SV. Apa SV ini ya? SV itu satu variabel. Maksudnya variabelnya hanya 1. Berarti bisa kita simpulkan untuk ciri-ciri dari PLSV itu sendiri ada 3 ya. Yang pertama, dia memuat tanda sama dengan. Yang kedua, variabelnya berpangkat 1. Dan yang ketiga, variabelnya hanya 1. Ingat tadi variabelnya berupa apa? Variabel itu berupa huruf. Berarti nanti dalam persamaan itu hurufnya hanya ada 1. Sekarang Bu Farid juga punya contoh. Ini kalian tentukan termasuk PLSV atau bukan. Nah, contoh yang pertama, 2X ditambah 3 sama dengan 6. Di sini ada tanda sama dengan, berarti dia sudah persamaan ya kalau ada tanda sama dengannya. Berikutnya di sini variabelnya X. Variabelnya X hanya ada 1. Berarti dia PLSV atau bukan? PLSV, karena sudah memuat tanda sama dengan, variabelnya 1, dan juga di sini pangkatnya 1.
Mana Bu pangkatnya 1? Ini kan tidak ada pangkatnya. Nah, dalam aljabar anak-anak ini, dalam aljabar untuk pangkat 1 itu tidak dituliskan ya. Jadi kalau misalkan kita punya 2x seperti ini, 2x tanpa pangkat itu bukan berarti pangkatnya 0, tapi pangkatnya 1 ya. Berikutnya 5x ditambah 2y sama dengan 11. Ada tanda sama dengan, berarti dia termasuk persamaan. Variabelnya di sini ada x dan y. Loh, dia punya 2 variabel, berarti dia PLSV atau bukan? Bukan PLSV karena variabelnya ada 2, yaitu variabel x dan y. Berikutnya 2x ditambah 1 sama dengan 3x ditambah 5. Di sini ada tanda sama dengan, ya. Variabelnya ada, ini ada x, ini ada x. Loh Bu, ini kan ada 2. Ya, meskipun ini ada 2 seperti ini, tapi kan tetap saja hurufnya cuma 1, yaitu huruf x ya. Berarti dia termasuk PLSV, betul sekali. Contoh yang ketiga, 4x kuadrat ditambah 3 sama dengan 7. Ada tanda sama dengannya, berarti sudah termasuk persamaan. Variabelnya ada hurufnya x ya, betul. Berikutnya kita lihat pangkatnya. Loh, pangkatnya 2, padahal tadi kalau PLSV pangkatnya harus 1 ya. Atau di sini nggak ada pangkat, nggak dituliskan ya kalau 1. Berarti dia termasuk PLSV atau bukan? Bukan PLSV. Selanjutnya Bu Farid punya 5y ditambah 2 kurang dari 6. Nah, di sini ada tanda sama dengannya atau tidak? Tidak ada, yang ada hanya tanda kurang dari. Ini pertidaksamaan ya, ini namanya kalau seperti ini. Berarti sudah jelas dia bukan PLSV. Nah, Nana sudah paham ya bentuk yang termasuk PLSV atau yang bukan. Berikutnya di bagian terakhir Bu Farid punya tebak-tebakan ya. Siapa yang bisa menjawab? Nah, ini Bu Farid mempunyai 3 buah kotak dan 2 kelereng. Jadi kotaknya ada 3 buah dan juga ada 2 kelereng. Di setiap kotak ini terdapat kelereng dengan jumlah yang sama banyak. Jika jumlah seluruh kelereng Bu Farid itu 32 butir, berapakah isi kelereng di setiap kotak? Ayo silakan dipikirkan. Ilustrasinya seperti ini. Nih, Bu Farid punya 3 buah kotak ya. Punya 3 buah kotak dan juga punya 2 kelereng, di mana setiap kotak ini berisi kelereng dengan jumlah yang sama banyak. Nah, jumlahnya berapa kita itu tidak tahu. Jumlahnya berapa sih totalnya? Totalnya ada 32. Pokoknya semua ini 3 kotak ditambah 2 kelereng ada 32. Nah, pertanyaannya, berapakah isi kelereng di setiap kotak? Nah, iya yang tahu siapa ya? Nah, coba setelah menyimak tayangan ini kalian akan saya berikan suatu soal ya. Bisa dituliskan di situ jawabannya ada berapa. Yang sudah menemukan berarti kalian siswa yang hebat. Oke, demikian tayangan video kali ini. Nantikan pembahasan PLSV di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.